Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akal Abdul Kibrani Henarwanto, mahasiswa semester 4 dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi politik kapitalis. Ekologi politik bermula selama kurun waktu dari 1970 hingga tahun 1980 dan telah berkembang dengan stabil sehingga mengisi tempat terkemuka dalam studi lingkungan. Secara sederhana, dua kontribusi utama dari ekologi politik dapat diringkas, yakni pertama, sebagai perhatiannya kepada skala yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menganalisa rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada berbagai situs konseptual dan fisik. Kedua, fokusnya yang konsekuen pada puasa dalam berbagai perwujudannya sebagai kunci pusat untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebarkan. Menurut jurnal dari Murad Arsal yang berjudul International Institute of Social Studies, ekologi politik maupun operasional mempunyai arah tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang adil dan merata. Kegagalan ini berasal dari kelemahannya dalam bidang ekonomi politik yang pada awalnya menjadi tonggak dasar politik ekologi, tetapi selanjutnya dikalahkan kepentingannya oleh politik dan ekologi. Berikutnya, konteks dan kritisisme ekologi politik menurut Andre Gortz. Konteks ekologi politik menurut Andre Gortz mengacu kepada tiga hal berikut. Pertama, keputusan antara tulisan-tulisan awalnya dan tulisan-tulisan berikutnya. Yang kedua, aspek-aspek pasca industrial. Yang ketiga, apropriasi Marxis Gortz yang khas terhadap pasca industrialisme. Pada tahun 1960-an, Andre Gortz muncul di kalangan kaum intelektual budaya politik kiri Prancis. Karya utamanya pada saat itu, Strategy for Labor, yang merupakan bentuk dari konservatisme komunisme Prancis, serta menempatkan kelas buruh pada pusat politik sosialis masa depan. Secara politik, Gortz tidak mengikuti arus kanan dan ia juga tidak mengambil sikap apolitik. Dari awal tahun 1970, Andre Gortz meninggalkan posisi tradisional politik sosialis yang lama dan ajaran-ajaran Marxismenya. Meskipun itu tidak semuanya, perpindahan ini ditandai oleh peningkatan kerjasamanya dengan serikat non-komunis, penggunaan teori-teori non-Marxis, dan pemakaian istilah pasca-industrial ke dalam karyanya. Ada 4 hal yang telah dibentuk dari teori pasca-industrial, yakni pertama, pada 20 tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam hal jumlah yang digunakan dan persentase output ekonomi dari industri manufaktur ke sektor pelayanan. Kedua, adanya berbagai inovasi teknologi di segala bidang ekonomi. Ketiga, adanya keterkaitan antara penurunan tenaga kerja dan perubahan pengalaman kerja yang menyebabkan pengangguran besar-besaran di negara-negara barat. Keempat, telah ditemukan kecenderungan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam organisasi produksi dan manajemen berdasarkan ketiga perkembangan di atas tersebut. Dalam ekologi politics, perhatian Gortz tertuju pada implikasi ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh kerusakan ekologi. Sedangkan dalam Farewell to the Working Class yang dibentuk atas dasar dari krisis kapitalisme barat, telah membentuk latar belakang penelitian bagi Gortz. Fokus penelitian Gortz ini telah beranjak dari dinamika krisis menjadi pelepasan kekuatan sosial yang memiliki potensi untuk melakukan pembebasan kritis. Pandangan Gortz terhadap ekonomi politik. Pertama, tema ekonomi politik Gortz. Yang menjadi inti karya Gortz adalah sebuah catatan tentang ekonomi politik kapitalis kontemporer yang bergerak ke arah pasca industrial, yakni sebagai berikut. A. Kegagalan pertumbuhan ekonomi kapitalis untuk mengatasi kemiskinan. B. Status rasionalitas ekonomi yang dominan dan dibahas secara moral. C. Mencari titik persimpangan kedua masalah ini dengan batas-batas dunia fisik yang terbatas. Pada penelitiannya, Gortz tetap dekat dengan perspektif Marxis, menghidupkan kembali perbedaan klasik antara nilai tukar dan nilai guna.
Argumen Marxis tentu saja berlaku karena dalam ekonomi moneter, pengambilan keputusan ekonomi akan diukur oleh nilai tukar dan mendapatkan manfaat moneter untuk individu dan lembaga yang terlibat transaksi dengan mengesampingkan kriteria non-ekonomi atau publik. Tentunya hal tersebut tidak diterima oleh Gors karena ada beberapa dasar, yakni pertama, ia harus menemukan persamaan antara kurang dan lebihnya sistem tersebut. Dengan kata lain, tidak ada korelasi antara peningkatan nilai perubahan dan peningkatan nilai guna. Kedua, ia menyatakan bahwa pertumbuhan sisi bawah produksi dapat dilihat dalam pertumbuhan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kedua, mode konsumsi. Secara analitis, ekonomi politik Gors terbagi menjadi mode konsumsi, cara produksi, dan kecenderungan krisis mereka. Fokus Gors pada mode konsumsi yang khas itu perlu ditanggapi karena sebagian besar ekonomi politik Marxis berfokus pada produksi sebagai komponen penjelas utama ekonomi dan penentu utama aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Keutamaan pendekatan Gors ini adalah di mana ia mencoba membedakan dinamika konsumsi dan produksi yang khas dengan dilatar belakangi oleh dorongan umum untuk pertumbuhan. Bagi Gors yang lebih mengganggu adalah komodifikasi konsumsi, karena menurutnya ini merupakan bentuk dorongan untuk menciptakan layanan yang bersifat mandiri dan merengkuh kesenangan pribadi. Konsumsi dalam masyarakat kapitalis mendorong kedua strategi kesetaraan melalui pertumbuhan dan kebijakan layanan mandiri selagi degradasi lingkungan sedang memburuk. Strategi yang pertama yakni dengan mengadakan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh peningkatan tingkat konsumsi. Kedua, menciptakan gaya hidup yang berbasis konsumsi di negara-negara barat dan berfungsi sebagai tujuan pembangunan bagi negara lainnya. Bagian penutup pembahasan tadi mungkin akan membuktikan bahwa karya-karya Gors akan memungkinkan kita untuk mengeksplor isu penting yang telah digali oleh Anthony Giddens, namun tidak secara memadai untuk menghadapi titik temu kekuatan ekonomi dan politik dalam produksi dan pengendalian degradasi lingkungan, serta segala bentuk konsekuensi sosial ekonomi degradasi lingkungan yang dapat kita rangkum ke dalam kelebihan dan kelemahan karya-karya Anthony Gors dalam menangani masalah ekonomi politik pada saat itu. Ya, mungkin segini saja dari pembahasan saya. Apabila kurang jelas atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.